tentang eh, pemrograman PHP ya. Jadi kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang sedikit tentang desain HTML dan CSS, maka hari ini kita akan belajar langsung ke pemrogramannya, tapi nanti kembali lagi kita akan tetap kembali ke HTML dan CSS pasti. Cuman supaya kalian kenal saja sebelum masuk di kelas nantinya, makanya kita antarkan semuanya ya. Nah, kita antar semuanya. Nah, untuk itu dalam mempelajari PHP ini atau bahasa pemrograman ini itu sama saja ya, sama saja dengan kemarin kita sudah belajar C++. Cuman bedanya kalau pemrograman PHP ini berjalan menggunakan browser, sementara kalau C++ kemarin untuk belajar algoritma itu menggunakan compiler. Nah, jadi dia jalan di aplikasinya saja. Kalau di sini dia jalan di browser, jadi melalui browser. Sehingga bisa dikatakan bahwa website itu atau pemrograman berbasis website itu memang dikhususkan untuk menggunakan web server untuk melihat hasilnya. Nah, kalau kemarin kita pelajari tentang HTML, di mana file HTML itu berekstensi apa? HTML ya, .html, titik HTML, dan dia bisa disimpan di mana saja, mau di D, mau di My Document, mau di C, mau di E, mau di flash disk kita, itu bisa saja. Tapi kalau untuk pemrograman PHP sendiri, itu hanya bisa disimpan di web server untuk melihat hasilnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah file berekstensi .php, maka sebaiknya nanti untuk melihat hasilnya kita harus menjalankan atau menyimpan filenya di dalam web server yang sudah kita siapkan. Di antaranya di sini yang sudah kita siapkan itu adalah exampp ya, exampp atau exam sebagai web server localhost komputer kita. Nah, sebenarnya web server ini ya, sebelum kita mulai ya, sebenarnya web server ini itu digunakan untuk menyimpan file-file kita secara lokal host, secara lokal dulu di komputer kita. Karena nantinya pada saat sebuah website itu sudah jadi atau sudah ingin diimplementasikan di dunia maya, di internet, maka kita harus menyewa atau membeli lagi yang namanya web server sendiri supaya bisa dikunjungi oleh semua orang. Tapi kalau yang secara lokal itu memang digunakan hanya khusus di lokal komputer kita masing-masing, ya. Nah, berarti nanti ada juga examnya di internet ya Pak? Ya ada, betul ada juga nanti. Tetapi dia menyediakan pengaturan database, MySQL dan sebagainya sama persis seperti yang di lokal ini. Nah, untuk itu saya minta salah satu dari kalian ya untuk share screen. Ya, kebetulan di sini saya pilih misalnya Ardianto dulu. Ardianto untuk share screen. Nanti kalian mengikuti sesuai dengan arahan saya dan sesuai dengan tampilan dari laptop Ardianto ya. Nah, dan lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama. Oke. Karena untuk belajar PHP ini, untuk belajar pemrogramannya, kita harus menjalankan atau mengatur konfigurasi, beberapa konfigurasi di sini. Ya, silakan Ardianto diperlihatkan dan teman-teman yang lainnya diikuti. Saya cuma menjelaskan, ya, diikuti karena saya tidak menggunakan exampp untuk menjalankan ini. Jadi saya pinjam komputernya kalian. Oke. Nah, di sini kan sudah ada exam kontrol pintasan dia tulis di sini ya, tapi sebenarnya biar juga tidak ditulis pintasannya, ini kan cuma hanya di rename saja. Nah, kalian kalau mengikuti tutorial yang ada di e-training, saya menyuruh menyimpannya di desktop ya. Nah, maka diklik saja. Kalau misalnya tidak disimpan di desktop, untuk mengaksesnya boleh ke C dulu, kemana? Ke C.
Ya ke C baru ada exam itu. Nah, nanti di bawah sekali ada exam control namanya. Nah, itu kalau kalian belum simpan, belum pindahkan di desktop ya. Nah, begitu. Nah, ini kalian klik 2 kali saja exam controlnya tadi ya. Sehingga nanti akan muncul halaman seperti ini atau muncul jendela baru. Nah, untuk membuat bahasa pemrograman PHP yang kita perlukan adalah Apache-nya dan MySQL-nya. Nah, MySQL-nya digunakan kalau kita sudah terlibat di database. Tapi kalau belum terlibat di database, cukup Apache-nya saja yang dijalankan sudah cukup. Cuman kan nanti kita mau memerlukan database, berarti MySQL-nya juga harus di start. Cuman untuk untuk agar tidak bolak-balik silakan kalau mau diaktifkan dua-duanya ya. Oke, sudah seperti ini semua. Nanti kalau ada masalah diaktifkan saja mikrofonnya. Lanjut lagi. Kalau sudah seperti ini, maka silakan kita coba untuk membuka browser kita. Terserah browsernya apa. Mau Google Chrome, mau Opera Mini, apapun terserah ya. Nah, dan kalau dia sudah jalan, cukup kita ketikkan saja localhost, maka langsung akan muncul exampp ya, localhost ya, localhost. Nah, diulang tulis di sini, diulang tulis saja localhost di addressnya ya, di address barnya, di addressnya. Ya, di situ localhost. Localhost, tulis saja, jangan dipilih langsung. Ya, enter. Nah, kayak gitu ya. Maka akan muncul jendela atau tampilan dari exam PP ini. Di mana kalian bisa lihat versi dari examnya adalah 8.0.11. Nah, kalau kalian mau lihat PHP-nya PHP berapa, silakan kalian coba ke atas dulu, ke atas. Nah, itu ada PHP info, ada PHP info, menu PHP info. Di situ nanti akan kelihatan PHP berapa yang kita gunakan. Nah, di sini sudah PHP 8. Nah, kalaupun ada yang pakai PHP 7 tidak ada masalah, tapi sekarang memang sudah PHP 8 ya. Asalkan jangan pakai PHP versi di bawah 5 gitu ya. Oke, sudah kembali lagi ke exam. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah jalan juga semua ya. Oke. Nah, kemudian untuk mengakses file PHP kita sebaiknya kalian membuat satu folder dulu di dalam exam. Coba buat dulu folder Ardi di dalam C exam ya, htdoc ya. Nah, C htdocs. Nah, sini ada htdoc. Nah, di dalam sinilah tempatnya folder-folder program kita nantinya yang berbasis PHP ini. Nah, bikin misalnya apa? Tes ya. Oh ya, sudah ada tes. Nah, untuk mengaksesnya kembali lagi ke browser. Nah, setelah itu diketikkan localhost garis miring tes ya. Localhost garis miring tes. Localhost garis miring tes. Nah, itu. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan file-file kalian. Nah, file-file kalian di sini ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, sudah jelas semua? Karena sebentar lagi kita akan mencoba membuat programnya ya. Oke. Sudah di stop screen. Nah,
Ada kendala di sini? Mungkin teman-teman yang masih ada kendalanya, silakan disampaikan dulu. Selanjutnya saya akan juga menjalankan localhost saya ya. Nah, saya akan coba menjalankan localhost saya. Kelihatan? Nah, sudah kelihatan atau sudah? Nah, saya coba untuk menjalankan ini apa ini? Oh, hmm. Oke ya. Nah, sekarang coba saya buka satu browsernya di sini. Saya taruh, lalu saya tuliskan localhost. Oke. Nah, ini kalau kalian munculnya exam toh, nah, saya langsung muncul seperti ini saja. Nah, eh, di sini misalnya kita buat satu folder dulu teman-teman ya. Buat satu folder namanya eh, PHP gitu ya. PHP, sorry bukan PHP, maksudnya apa? Eh, coba, coba ya. Nama foldernya coba ya. Nah, jadi kita bikin, saya juga akan bikin masuk ke exam ya, htdoc ya, dalam htdoc. Nah, ini htdoc saya ya, ini htdoc saya. Nah, di sini misalnya ya. Jadi kita bikin di sini satu buah folder, kita kasih nama coba ya. Nah, oke. Sudah ada coba ya. Nah, sekarang kita akses dia. Localhost garis miring coba. Nah, gitu. Jadi kalau di sini tidak ada sama sekali file, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau kalian itu mungkin akan muncul tapi tidak ada isinya. Ya, coba langsung dicoba ya. Nah, silakan. Rizal coba share screen dulu Rizal ya, supaya kita bisa lihat seperti apa tampilannya. Jadi ada satu file namanya coba ya. Nah, folder namanya coba. Silakan Rizal. Di situ kelihatan sudah ada coba. Ah, sudah ada coba ya. Nah, sekarang coba localhost garis miring coba. Localhost, localhost garis miring coba. Nah, akan muncul seperti ini ya. Artinya tidak ada direktori apapun di dalam dan tidak ada file apapun di dalam. Makanya akan muncul seperti ini. Oke, sudah ya? Siap? Kita akan ngoding lagi ya. Sebentar lagi kita ngoding. Oke. Nah, kalau sudah semua seperti itu, selanjutnya saya akan share screen lagi. Maka di dalam sini kita mau masuk ke dalam sini menggunakan Visual Studio Code kita atau editor kita. Jadi misalnya saya buka Visual Studio Code seperti ini. Kemudian nanti saya open si coba itu ya, open coba itu. Kita open coba itu. Nah, di sini file open ya, saya open ke arah coba itu.
Dia ada di mana tadi ya? Aduh, ini mengganggu nih. Oh, saya tidak pakai ini ya. Dia akan menuju ke, bentar ya, saya angkat telepon dulu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi di sini saya ambilnya di, aduh, kenapa ini? Nego. Sorry. Di sini. Nah, ini ya. Salah lagi. Sorry, ini salah. Nah, pokoknya di open ya, di open. Open folder coba tadi ya. Di open folder coba yang ada di dalam htdoc kalian. Nah, ini coba ya. Nah, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini. Apakah kita semua sama ya tampilannya? Nah, sama. Ya. Nah, di sini sama sekali tidak ada folder dan belum ada file satupun ya. Sekarang kita coba bikin satu file dulu. Kita klik saja ini. Kemudian kita coba untuk latihan sedikit dulu ya, latihan variabel dulu. Misalnya vari ya, Pak, bisa diulang, Pak. ya, Bisa diulang. di bagian mana yang diulang? Yang buka coba. Cukup file, kemudian open ya. File, open, kemudian dicari folder coba di dalam htdoc kalian yang sudah dibuat. Sudah buat kah? Sudah buat file folder coba? Belum? Sudah, Kak. Nah, coba sekarang saya lihat dulu. Share screen dulu. Ya, silakan. Siapa ini? Sulfikar ya? Tidak bisa disaksikan, Pak. Sudah. Siapa lagi yang bermasalah seperti Sulfikar ini? Membuat folder apa, mengakses folder coba masih belum bisa. Bukan kayak gitu, buka saja di Sublime Text-nya. Ya, file, new window. Nah, new window boleh kalau mau langsung buka juga, langsung buka open folder berarti. Bukan open file. Karena yang kita mau buka itu adalah folder. Nah, cari tuh di examnya. Ya, sudah. Oke. Nah, sudah terbuka ya. Oke. Nah, sudah. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah buka folder coba. Di sini seperti ini munculnya. Nah, kenapa lagi nih? Ini coba tadi ya, sudah terbuka seperti ini.
Maka selanjutnya kita coba untuk membuat satu file di sini ya. Bisa kita klik kanan, new file, bisa kita klik ini ya. Nah, misalnya saya kasih nama variabel.php. Ya, ingat ekstensinya .php. Bagaimana kalau misalnya saya titik HTML? Itu tidak masalah, itu bisa. Hanya masalahnya adalah kalau HTML itu bukan tidak menerima codingan program ya, cuman cukup dengan tag-tag HTML saja. Jadi kalau Anda bikin variabel PHP, kemungkinan besar nanti tidak akan kebaca. Jadi mendingan ya, ingat ya, mendingan kalian kasih ekstensi PHP, tapi di dalamnya menggunakan tag HTML itu tidak ada masalah. Ya, oke, coba misalnya kita variabel titik PHP, kita enter, maka muncullah variabel titik PHP seperti ini. Nah, pertama ya kita coba untuk buat HTML. Nah, ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, kemudian kita tulis selamat datang. Nah, ini kan murni HTML semua ya, HTML ya, tidak ada PHP di sini, HTML. Nah, ini tetap jalan, walaupun dia ekstensinya titik PHP tetap jalan. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, boleh saja kita langsung masuk ke localhostnya, kemudian kita tulis coba, enter saja kalau kalian, kalau saya harus menuliskan namanya, nama filenya. Tadi adalah variabel titik PHP ya. Nah, muncul kan? Ini adalah HTML ya. Oke. Yang lain sudah seperti ini, muncul juga. Rizwandi muncul ya. Selamat datang. Baru mau dicoba, Pak. Ya, langsung coba. Nah, tulis saja selamat datang. Ini HTML semua nih, tapi dia menjadi file PHP. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya tidak berubah, Pak. Kenapa? Saya tidak berubah, selamat datang. Ya, yang apa yang dikerjakan ini ya? Iya, Pak. Di mana disimpan? Di htdocs, terus di folder test. Saya namakan test. Tes. Isinya apa di dalam tes? Variabel PHP, Pak. Oke. Dijalankan menggunakan browser. Iya, Pak. Browser Chrome. Ya, jangan langsung diklik. Ya. Tidak langsung diklik kan? Sudah jalan exam PP-nya? Sudah, Pak. Sudah jalan. Apa aja Coba sama MySQL. ya. Coba share screen. Silakan share screen dulu. Baru kita lihat seperti apa. Oke, ya. Silakan. Oke, ini variabel titik PHP. Oke, kita jalankan dulu. Nah, sudah. Nah, itu diklik saja variabelnya titik PHP. Oh, iya. Nah. Paham. Sudah, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Nah, cukup klik begitu saja ya. Nah, selamat datang, klik itu. Nah, oke, tidak ada masalah di sini. Yang lain-lain, Rizwandi sudah bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ingat, isinya HTML, tapi ekstensinya PHP. Betul ya? Jadi isinya HTML, tapi filenya PHP. Nah, ini akan tetap dianggap bahwa ini adalah file PHP walaupun isinya HTML. Mereka bisa digabungkan di dalam. Bisa. Salah satu contohnya nih.
kalau saya di sini kita saya tentukan ada sebuah variabel, jadi dia bukan deklarasi ya, dia langsung aja kita inisialisasi dia. Nah, nama sama dengan Reza gitu. Nah, oke, nah, nama sama Reza dengan Reza. Nah, kemudian saya tulisin selamat datang nama gitu ya, selamat datang nama. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Lihat dulu. Bang, belum muncul, Pak. Belum muncul? Oh ya, Iya, Pak. sorry. Nah, ini. Ini. Kalau saya tulis seperti ini ya, nah ini. Kita langsung inisialisasi teman-teman. Sorry, saya coba dulu. Kembalikan. Kita langsung inisialisasi, jadi tidak usah dideklarasi, langsung inisialisasi. Ada variabel nama. Nah, ingat kalau di PHP itu dolar dia. Itu kalau di mana di C++ kan tipe datanya dulu baru nama variabelnya, ya kan? Kalau ini langsung saja variabel nama, dolar nama artinya variabel nama. Dolar A artinya variabel A. Dolar B artinya variabel B. Sama dengan Reza misalnya, ya. Nah, kemudian di sini kita tulis selamat datang nama gitu ya. Selamat datang nama. Nah, nanti yang kita inginkan kan selamat datang Reza kan, soalnya nama itu isinya Reza kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat hasilnya di sini, maka yang tampil ini variabel nama Reza selamat. Ini HTML semua nih. Ini HTML semua. Jadi dianggap ini bukan sebuah bahasa pemrograman, ini dianggap sebuah tulisan biasa. Semua ini dari ujung sini sampai sini itu dianggapnya sebagai tulisan biasa. Nah, supaya dia bisa dianggap sebagai tulisan PHP, maka kita harus memberikan di sini tag pembuka khusus PHP seperti ini, ya. Kemudian juga kita tutupnya sampai di sini. Sorry, tag PHP, maka pembuka penutup. Nah, aduh, kok salah lagi. Saya lantaran ininya saya lupa. Nah, gini. Nah, pembukanya, penutupnya. Berarti kalau dianggap ini adalah semua dari atas sini sampai sini adalah bahasa pemrograman PHP. Karena dia berada di dalam buka dan tutup codingan PHP. Tapi kalau kita lihat PHP ini berada di dalam HTML, sehingga disebut bahwa di dalam HTML terdapat coding PHP. Tidak ada masalah, hanya masalahnya nanti di sini akan muncul error. Nah, ini pemrograman. Dan muncul dia bilang unexpected identifier datang di baris ke-13. Nah, kita lihat di baris 13, kalau di baris 13 yang ini nih. Ini. Dia tidak kenal ini. Nah, sehingga bagusnya kita bisa tulis di sini echo, nah gini. Echo, nah, ini echo artinya cetak. Sama kayak cout ya, cout di C++. Kita ketahui di sini kita kasih isi dari variabel nama adalah Reza, kemudian cetak selamat datang nama. Nah, kalau begini maka akan muncul seperti ini. Datang, oke, kita lihat lagi di situ datang masih salah. Nah, apa yang salah di sini? Di sini adalah yang salahnya adalah kalau misalnya kita kasih begini, ini, echo. Nah, selamat datang. Ini dianggapnya dianggapnya akan tidak teridentifikasi lagi ya untuk selamat datang. Tapi di sini dia sudah anggap ini adalah bahasa PHP, sehingga kemungkinan besar dia tetap sama. Nah, kalau misalnya saya hapus
kata selamat datangnya, ya selamat datangnya. Nanti sebentar kita gabung dia, ya. Cuman kalian lihat dulu. Nah, kalau seperti ini, echo nama, maka dia akan muncul Reza, hanya Reza saja tulisannya. Nah, ya kan? Yang muncul seperti ini. Tapi bagaimana caranya kalau kita mau gabungkan, ada tulisannya seperti itu, selamat datang. Nah, berarti kita boleh kasih selamat datang, gitu ya. Nah, kayak begini. Kalau kayak begini harusnya sudah bisa, ya, digabungkan. Tapi kalau kalian bisa biasa pakai tanda petik seperti ini, nah, maka muncul. Nah, tapi tidak kebaca yang namanya. Nah, sehingga kalau pakai tanda petik begitu, sebaiknya kalian coba untuk begini, lakukan seperti ini. Nah, petiknya yang di luar, coba. Oke, tidak dikenali variabel nama, tapi kalian harus matikan di sini. Kalau di koma, coba ya, saya koma. Nah, baru bisa. Nah, itu ke spasi saja di sini. Nah, itu kalau pakai tanda petik. Petik satu. Kalau mau gabungkan satu kali semua, petik dua saja. Nggak usah pakai koma lagi untuk pemisahnya. Nah, di sini. Oke, coba dicoba. Ya, sudah bisa dipaham ya. Nah, jadi sekarang waktunya kerja. Kalau tadi saya sudah jelaskan. Jadi echo itu adalah cetak. Boleh juga kita kasih sama titik dua di sini. Boleh juga kita tidak pakai lagi HTML, langsung PHP saja. Cuman masalahnya saya mau ajarkan kita gabungkan. Kita gabungkan. Kalau langsung PHP saja boleh, iya boleh. Hapus saja body sampai sini, ini juga dihapus. Jadi dia bicaranya, bahasanya adalah tidak menggabungkan dengan kedua-duanya, tapi cuman PHP tok. Oke, dicoba saja. Error bisa ya, Pak? Kenapa? Error. Coba dilihat baik-baik ya. Jadi belajar pemrograman mesti teliti ya. Dilihat baik-baik dulu ya. Kalau kalian tidak mau pakai tanda petik satu, boleh petik dua, tapi langsung aja di sini akhirnya. Dan tidak usah ada koma. Oke, bisa, Pak. Ya, bisa.
Sebenarnya ini perlu ketelitian saja. Nah, oke. Saya rasa sudah, semua sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perintah echo, selamat datang, nama. Jadi echo itu adalah cetak ya. Nah, kalau ada cetak atau ada output, maka ada input ya. Nah, di sini tidak ada inputannya, kita harus bikin sebuah form untuk menginput. Ya, bukan langsung kayak C++ kemarin, sin adalah input. Nah, di sini tidak seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan bahas dulu beberapa materi tentang pemrograman yang kemarin yang sudah kita pernah lalui juga, tapi dengan beda bahasa. Jadi kemarin beda bahasa C++, sekarang bahasa PHP dulu. Ingat, tidak ada bedanya, logika tetap harus sama di setiap pemrograman ya. Nah, ini adalah variabel. Nah, maka sekarang silakan bikin lagi satu file biar ada tempat runut belajar kalian. Jangan langsung ganti ini. Kalau langsung ganti ini, kasihan nanti kelupaan yang ini materinya sudah hilang. Nah, jadi kita bikin lagi latihan 1.php lagi. Nah, kalau kita tidak melibatkan HTML ya, boleh saja langsung seperti ini PHP. Boleh. Variabel nilai sama dengan 200 sama dengan 80. Oke. Jika masih ingat jika ya. Nah, kalau di sini juga sama. Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 80, maka sama kan dengan C++, maka echo lulus. Jika tidak, echo gagal. Betul ya? Nah, kalau kalian lihat di sini kita jalankan, maka di sini hasilnya adalah Faridah. Jadi jangan kalian semuanya jangan mengetik dulu, ya. Nanti saya suruh mengetik baru boleh mengetik ya. Tapi coba pahami dulu. Nah, kalau di sini kira-kira yang mana dikerjakan? Yang ini kah atau yang ini? Untuk Farida. Maaf Pak, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Kan kasusnya seperti ini nih. Ada program dari baris ke baris seperti ini. Kira-kira ketika dijalankan dia akan menghasilkan nilai apa? Luluskah atau gagal? Lulus Pak. Lulus. Oke. Sekarang coba kita jalankan ya. Jadi cara jalankan adalah coba kalian kembali langsung refresh saja, langsung muncul tuh pasti. Kalau saya enggak, kalau saya harus menuliskan namanya tadi latihan 1.php. Nah, kan muncul tulisan lulus saja. Kenapa? Karena nilainya pas 80 ya. Tapi kalau misalnya saya mau gabungkan tulisan selamat Anda lulus, nah, maka bisa saja. Misalnya begini. Selamat kamu lulus ya dengan nilai. Nah, berarti dengan nilai di sini variabel nilai. Ini boleh karena dua petiknya jadi sambung saja. Seharusnya muncul seperti ini. Selamat kamu lulus dengan nilai 80. Nah, kalau misalnya saya rubah di sini menjadi 60, nah, harusnya dia maaf kamu gagal karena nilai hanya variabel nilai. Nah, kayak gitu. Jadi kita jalankan.
maaf kamu gagal karena nilai hanya 60. Ya, nah, sama logikanya dengan yang di C++ ya. Sama saja, tidak ada bedanya. Logika ya sama, kalau bahasa beda. Kan sebelumnya saya pernah jelaskan sama kalian, kalau di setiap bahasa pemrograman logikanya bisa sama, tapi yang berbeda adalah bahasanya. Kalau di sini echo itu adalah cetak, kalau di bahasa C++ contohnya itu cout. Ya, nah, itu kan cuma beda bahasa. Ya, silakan coba. Kalau tidak ada ditanyakan, boleh dicoba langsung. Jadi di sini ceritanya kita mendeklarasikan variabel nilai dengan nama dengan isi 60. Jika 60 lebih besar sama dengan 80, maka lakukan yang ini. Kalau tidak, lakukan yang ini. Nah, karena kebetulan 60 tidak lebih besar dari 80, maka dia kerjakan yang ini. Karena yang ini dikerjakan ketika kondisi terpenuhi. Ya. Kapan dikerjakan statement 1? Ketika kondisinya terpenuhi. Seperti itu. Silakan. Ini ketika kondisinya terpenuhi, maka dia akan lakukan. Sekila ada, Sekila? Iya, Pak. Oh ya. Sudah dicoba Sekila ini? Iya, sudah, Pak. Oke, coba dulu ya, baru lihat hasilnya. Jadi kita merubah nilainya sendiri. Kalau kayak kemarin kan di C++ kita ada yang kayak gini, kita tentukan dulu nilainya dan ada yang kita input. Ya kan? Jadi kalau di PHP, gimana nanti kalau kita mau menginput? Nah, sebentar ya, sebentar petunjuknya akan saya kasihkan. Petunjuknya akan kita kasih. Langsung dicoba ya. Nah, kalau ada yang gagal silakan. Kita share. Saya, Pak. Ya, kenapa? Gagal apanya? Dia muncul di Chrome. Saya share screen. Boleh, Pak? Ya, boleh.
malah muncul begini, Pak. Nah, ini tidak kebaca sebagai pemrograman. Coba ulang. Dia hanya dibaca sebagai tulisan biasa itu. Jadi dia bukan baca sebagai PHP gitu, bukan PHP. Coba tes. Latih. Nah, itu. Di baris ketujuh. Di baris ketujuh else. Nah, di sini tidak ada titik komanya. Dinilai. Setelah nilai titik koma. Nah, bukan di situ. Di atas dulu. Ya, di atas dulu koma, titik koma. Nah, di bawah juga titik koma. Ya, mengakhiri proses ya. Nah, save, jalankan lagi. Undefinite. Nggak usah di refresh saja ya. Oke, konstan. Nilai di baris kelima tidak dikenali konstan nilai. Oke, coba. Tidak konstan nilai. Tidak dikenali itu nilai. Ya, apa ini nilai? Harusnya kan jika variabel nilai. Ini kan dia jika nilai. Nilai itu apa gitu. Nah, harusnya kan variabel nilai. Ya, teman-teman bisa lihat tak? Oke. Variabel nilai mana? If. Jika Oh iya iya. ya, Ya. jika variabel nilai ya, gitu. Ya. Oke, Pak. Ya. Kasih, Pak. Ya. Nah, seperti itu ya, karena kan variabel ya. Nah. Oke, sudah semua beres di sini? Nah, kalau sudah beres, Error bisa ya, Pak? ya, kenapa? Bisa error, Pak. Oke, coba share. Siapa dulu? Nah, oke, Saja. Lita. Siapa? Nah, share nih cepat. Nah, oke. Variabel nilai sama dengan 60. Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 80, maka cetak lulus nilai. Oke. Jika tidak lulus nilai. Oke, silakan di save. Save, kita lihat hasilnya mana. Bisa. Oke, kembali. Tidak di unexpected, tidak. Nah, ini. Tidak lulus ini tidak dikenalin. Tidak lulus variabel nilai. Oke, echo. Ya, di situ tidak ada tanda petik. Nah, makanya dia begitu. Nah, ya. Nah, ini ingat ya, kalau sudah di pemrograman itu sudah sedikit kesalahan saja, titik koma, tanda petik kurang, itu langsung memunculkan error. Beda dengan HTML ya. Kalau HTML itu dia tidak muncul error, cuman dia tampilannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, yang kita buat. Nah, itu bedanya desain web dengan pemrograman web. Nah, siapa lagi tadi? Zulfikar, silakan. Ini hanya ketelitian saja ya. Silakan Zulfikar. Sudah ya, Pak? Oh, sudah, oke. Nah, sekarang saya Saya, share. Pak, masih error. Oke, Mas Error, siapa? Silakan. Share lagi. Errornya adalah
Oh my god. Kelihatan Kak? Ya. Ini. Ini. Maaf, hasilnya variabel nama di baris ke-15. Nah, Ini bukan ini deh. itu variabel itu masalahnya. Ini filenya namanya variabel titik PHP. Nah, Oh iya deh. harusnya yang mana? Ya, langsung enter di situ ya, enter. Nah, yang mana? Nah, latihan 1. Nah, itu betul. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke codingannya saya tadi di sini ya. Nah, ini untuk if-nya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat dia tebal gitu. Maksudnya saya mau nilainya tebal. Nah, kan kita harus memakai bantuan daripada tag HTML ya. Nah, untuk kasih tebal apa ya tag HTML? Untuk bold B, Pak. B. Nah, di sini kita bisa kasih tag B di sini. Nah, padahal ini punyanya HTML loh ini. Kenapa bisa? Ya. Jadi salah satu syarat atau syaratnya adalah ketika kita mau menggunakan tag HTML di dalam PHP, ini kan PHP nih. Dari sini sampai sini semua PHP ini. Jadi kalau kita menggunakan tag HTML di dalam PHP, maka kita harus echo dia. Echo ya, harus di echo. Nah, ini kan masuk ke dalam echo jadi sehingga B ini akan terecho. Ya. Coba kita lihat hasilnya, seharusnya nanti harusnya nanti di sini akan ke bold dia, ke tebal dia ya. Save, langsung kita lihat hasilnya. Tuh, bold. Nah, bisa enggak saya kasih H1? Silakan kasih H1 ya. Ini kena H1, punyanya HTML, tapi dia bisa digunakan karena dia tercetak. Jadi syaratnya adalah ketika kalian mau gunakan tag HTML di dalam PHP, maka kalian perlu untuk mencetaknya. Ya, perlu untuk mencetaknya. Oke. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kalau dia tidak tercetak, kita tidak echo dia di sini misalnya ya. Sini. Saya langsung kasih H1 tes. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah, seperti itu. Ini kan? Tapi coba saya echo di sini. Soalnya dia punya HTML. Mau gunakan itu, Anda harus cetak dia. Oke? Nah. Kalau warna, Pak? Warna boleh pakai font color atau pakai CSS nantinya. Nah, nanti pakai CSS. Cuman kan sekarang kita belum, kita kan menggunakan PHP semua nih, jadi susah kalau kita mau kasih CSS-nya. Tapi kalau untuk sementara mau kasih warna ya font color. Punya HTML sendiri namanya font color sama dengan red. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti tutup di sini fontnya.
Nah, ini bukan CSS ini. Nah, sorry di sini ya. Nah, tapi itu akan banyak panjang codingannya. Kalau di CSS nanti kan cukup memanggil CSS-nya saja. Jadi tidak usah, jadi tidak perlu dulu kita pikirkan desainnya di sini, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita akan kembali lagi ke desain. Kita akan kembali lagi ke desain, teman-teman. Bukan sebatas kemarin saja itu desainnya. Jadi kemarin itu hanya untuk memperkenalkan kalian bahwa ada yang namanya CSS dan ada yang namanya layout untuk mendesain. Nanti kembali lagi ke sana. Ya, kita kembali lagi ke sana. Seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu fokus ke desainnya di sini. Tapi bagaimana proses logikanya bisa berjalan, itu aja dulu. Ya, itu saja dulu. Oke, sudah cukup seperti ini. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu kondisi? Sama kayak seperti kemarin, else if. Nah, ya, nanti ada lagi di sini, else if lagi. Nah, nanti ada lagi di sini, else-nya. Gitu. Sama, ya. Nah, dan itu akan menjadi pekerjaan kalian sebentar di rumah, sebentar. Makanya kita harus berikan contoh dulu, ya. Harus berikan contoh dulu. Nah, oke, cukup. Nah, sekarang silakan kalian bikin lagi file baru, ya, bikin lagi file baru dengan nama operator .php. Kali ini di operator ini saya mau menggunakan HTML yang bergabung dengan PHP. Jadi kita perlu tag HTML. Nah, sini kita bisa tulis H1 form hitung luas segitiga. Atau operator berarti kayak aplikasi input nilai. Itu aja dulu, nanti tugasnya bisa kayak segitiga, kalian hitung luas segitiga, ya. Itu tugasnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini seperti ini, maka akan muncul HTML biasa. HTML biasa tadi apa tadi namanya, operator .php. Nah, aplikasi input nilai, ya. Nah, ini kita sudah menggunakan apa namanya istilahnya ya, istilahnya adalah tampilannya sudah user friendly atau sudah dekat dengan kita. Kalau kayak kemarin di C++ kan cuma muncul layar hitam, kemudian kita hanya memunculkan masukkan nama Anda, ya kan begitu ya, masukkan nilai 1, masukkan nilai Anda, kan masih begitu ya, dan itu di layar hitam ya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah penginputan langsung dari HTML-nya yang nantinya ketika kita input nilainya akan diproses oleh halaman yang lain. Nah, sebagai contoh kita masuk ke sini sekarang. Nah, kalian bikin ini jangan dulu diketik, tapi perhatikan apa yang saya ketikkan, ya. Nah, ada yang di dalam HTML itu ada yang namanya form, teman-teman. Ada namanya form. Dan tutup form. Nah, tag form namanya ya. Form pembuka, form penutup. Dan di dalam form ini itu memiliki atribut yang paling sering digunakan, yaitu atribut method dan atribut action. Apa tadi? Atribut method
dan atribut action. Nah, oke. Oke Rizal, bisa ya? Farida, Iya, Pak. bisa ya? Nah, jadi form ini memiliki atribut yang paling atau sering kita gunakan nantinya, yaitu method dan action. Nah, metode ini apa, action ini apa. Jadi metode ini adalah metode yang kita gunakan untuk pengiriman datanya. Metode yang kita gunakan untuk mengirimkan sebuah data. Sedangkan action adalah mau dikirim kemana. Oke, saya ulangi. Kalau metode ini merupakan metode apa, cara apa kita mengirimkan datanya. Dan action ini adalah mau kemana data itu dikirimkan. Ya, mau kemana, kemana, ke halaman apa. Nah, jadi di sini seperti itu. Jadi sebelum kita isi ini, kita kosongkan dulu. Yang penting kalian sudah memahami maksud dari sini. Nah, setelah dari sini kita coba bikin sebuah inputan. Jadi kita tulis di sini, kita buat sini tulisan inputkan nilai pertama. Ya, kalau kita lihat hasilnya, nih, oke. Nah, kemudian di sini kita bikin sebuah tag, namanya tag input tipe. Input tipe, input. Nah, kalau biasa nanti ada bantuan biasa, input tipe. Nah, di sini tidak ada bantuan, murni saja saya tulis. Nanti kalau sudah diinstal beberapa extension, bisa langsung ada bantuan-bantuannya. Input tipe text, name sama dengan kosong dulu, saya kasih kosong dulu. Size sama dengan 10 dulu. Nah, kalau kita lihat hasilnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, gitu ya, bisa diisi nanti ya. Atau terlalu panjang ini mungkin ya, kita bilang saja nilai 1 ya, nilai 1. Terlalu panjang, nilai 1. Oke. Nah, kemudian berarti kalau kita mau bikin satu lagi di bawahnya bisa. Berarti langsung saja atau di sampingnya nilai 2. Ya, itu saja, ikuti saja yang di atas. Input tipe sama dengan text dengan name sama dengan kosong. Size sama, size-nya kasih 10 biar rata. 10. Oke, nah lalu kita lihat lagi hasilnya. Nah, ada di sampingnya. Pas saya mau dia di bawah, ya BR saja, BR. Ya, masih ingat BR itu apa? Nah, BR saja di sini. BR, ini HTML. Nah, tapi sebenarnya ini nanti tidak rapi, tetap tidak rapi. Nah, kita. Terlalu rapat, BR-nya 2 kali, boleh. BR-nya 2 kali. Ini masih belum desain ya, ini bukan desain. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita membutuhkan satu buah apa? Tombol. Tombol. Nah, di mana tombolnya kita letakkan pas juga di sini, masih tetap di dalam form. Kita kasih input tipe sama dengan submit, di mana tulisan isinya, value-nya adalah proses. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kasih ke bawah, boleh juga kasih ke bawah. Kalau tidak perlu ya enggak apa-apa. Jadi nanti isi lalu klik proses gitu. Maunya begitu ya. Ini proses apa yang terjadi gitu ya. Nah, oke, sampai di sini sudah bisa dipahami dulu. Nah, saya mau kasih turun ke bawah ya BR saja silakan. Tapi nanti dia seperti ini hasilnya. Mau BR lagi sekali lagi boleh, tapi dia nanti hasilnya pokoknya
ini belum merapikan tampilan, ini belum terapi tampilannya. Tetapi maksud saya yang penting kalian tahu bahwa di web itu, di PHP dan HTML itu memang mereka digabungkan. Bahkan nanti ada yang namanya CSS. Bukan misalnya PHP sendiri, bukan juga misalnya HTML sendiri. Jadi mereka akan digabungkan bersama-sama untuk membangun sebuah websitenya. Bisa? Nah, setelah selesai ini ya, perhatikan baik-baik lagi. Kan metode belum ada ya, action juga belum ada, name juga belum ada, ya. Nah, dan name ini juga belum ada. Oke. Nah, sekarang coba kita kasih name dulu. Saya kasih name ini A, ini B, ya, oke. Nah, ini saya kasih metode cara pengirimannya post, mengirimnya dengan cara post. Actionnya kemana? Ke proses.php, ya. Jadi ketika diklik ini form, ini button ini, dia akan menuju ke proses.php. Cuman masalahnya, apakah proses.php sudah ada? Belum. Belum pernah kita bikin satu file dengan nama proses.php. Coba kita coba jalankan. Saya isi di sini 2, saya isi di sini 3, lalu saya klik proses. Perhatikan di sini ya, perhatikan di sini, oke? Di sini perhatikan. Nah, dia kemana? Dia ke proses.php, tetapi tidak ditemukan. Tetapi tidak ditemukan karena memang proses.php ini belum kita bikin, oke? Nah, coba kita bikin. Nah, ya, coba kita bikin. Jadi pelan-pelan kalian pahamin ya. Karena proses.php belum kita bikin, maka kita perlu untuk membuatnya, ya. Nah, di sini buat saja berdekatan dengan dia, ya. Ini kan namanya apa? Operator toh. Nah, di bawahnya saja. Yang penting dia satu folder, ingat. Proses.php, ya. Nanti kalian bikin folder latihan kalian sendiri nanti di rumah, jangan ganggu yang sudah kalian bikin sekarang. Ya, karena itu untuk latihanmu. Nah, proses sudah ada. Coba kita jalankan. Kita jalankan saja. 2, 3, proses. Nah, bukan lagi muncul not found. Bukan lagi muncul tidak ditemukan, tapi dia sudah ditemukan. Makanya dia ke sini. Kemana ini? Ke proses.php, tapi tidak ada isinya. Ya benar, belum ada apa-apa di sana. Coba kalau misalnya kita tulis untuk membuktikan ya. Halo Icang. Nah, coba. Ini biarpun tidak diisi, langsung klik proses saja dia. Berarti sudah benar, ini namanya proses.php ya. Oke? Cukup sampai di sini, kalian coba ketik dulu baru dilanjutkan. Jadi proses belum kita bikin, baru si ininya. Oke? Nah, coba bikin dulu ini dan bikin prosesnya lalu tuliskan seperti ini. Sekarang ya, sekarang. Kalau bisa 5 menit saja, jangan terlalu lama-lama. Kalaupun kalian tidak mengerti nantinya akan saya jelaskan lagi. Saya akan jelaskan. Yang penting semua sudah jalan dulu. Yang lain jangan lupa bekerja, harus tetap bekerja semuanya. Bekerja dengan baik. Teman-teman semuanya harus kerja ya. Ini ada 1, 2, 3, perempuan itu hanya 4, 5. Oh ya 5 ya, perempuan 5, sisanya
Ya, laki-laki itu sudah cukup lah, cukup banyak. Oke, saya tunggu ya. Nah, jangan lama-lama. Gimana? Sudah semua? Yang belum bilang aja. Jadi dia akan tampil seperti itu tadi ya. Ketika kita klik proses maka dia akan ke halaman proses. Nah, sudah? Ya, teman-teman jangan lambat-lambat. Nah, bikinkan file proses.php sini. Ini metodenya adalah post, jadi mengirim data. Jadi dia mengirimkan data. Mengirimkan data. Ya. Ada yang belum? Nah, sudah, maka kita pindah ke prosesnya, ya. Kita pindah, kalian juga pindah ke file proses .php ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu kepada kalian ya. Nah, pada kalian yang jawab silakan langsung jawab ya. Nah, di sini ada berapa? Ada 2 buah inputan ya, ada 2 buah inputan.
kemudian di dua buah inputan ini itu memiliki tipe dan juga memiliki nama, ya, nama. Nah, sekarang pertanyaanku, ini namanya apa? Ini namanya apa? Met Apa? Submit, Pak. Apa? Method. Metode. Ini namanya B. Ya. Ini namanya B. Ini B, ini A. Nah, tipenya apa? Tipenya adalah Teks. teks. Oke. Jadi kalau ditanya, ini apa namanya? Ini namanya A, tipenya teks. Ini apa namanya? Ini namanya B, tipenya teks. Ya. Ingat, name-nya tadi kalau saya tidak salah, saya mengkosongkan dulu. Tidak mengisi dulu. Di sini saya sudah kasih namanya A dan ini namanya B. Karena kebetulan nama ini begitu sangat penting. Karena kalau kita mau tangkap datanya, kita harus berdasarkan namanya. Kita mau tangkap, kita mau ambil datanya. Ya. Nah, coba kita ke proses. Di sini tentunya kita menggunakan bahasa PHP. Dolar, masih ingat? Dolar? Dolar nilai 1 sama dengan pos A. Nah, jadi begini, ini artinya adalah apa? Ini artinya adalah variabel nilai 1 akan menangkap, ya, variabel nilai 1 akan menyimpan, variabel nilai 1 akan menampung, variabel nilai 1 akan menangkap apa yang dikirimkan oleh si A atau apa yang dituliskan oleh A. Jadi misalnya kalau saya isi di sini 2, maka 2 itu adalah nilai di dalamnya. Tapi punyanya siapa? Punyanya A. Berarti sama saja di sini adalah angka 2. Begitu, ya. Nah, di sini A. Berarti nanti karena 2 diisi di sebelah, maka di sini 2, maka 2 ini akan ditampung oleh nilai 1 sehingga kalau kita cetak echo nilai 1, maka harusnya muncul sesuai apa yang diinputkan dari inputan di sebelah. Contoh. Nah. Oke, dia bilang nilai variabel nilai 1. Oh, enggak dikenal kita. Variabel nilai 1 sama dengan pos. Oke. Kita coba echo seperti ini. Di variabelnya nggak ada i-nya Pak tadi Pak. Di mana tadi? Saya enggak lihat. Di Nilai. echo. Oh ya. Nah, saya kira ini i yang 1 tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia sudah tangkap. Ya, kenapa tidak perlu pakai petik? Boleh pakai petik, boleh juga tidak kalau variabel, ya. Kalau kita mau cetak variabel. Tetapi bagusnya kalau ada tanda petiknya harus ada keterangannya juga. Nilainya adalah, nah, karena 2 tanda petiknya langsung gabung aja, boleh. Nah, tapi kalau misalnya pakai tanda petik 1, nah,
Nah. Nah. Coba misalnya di sini C. Karena sebenarnya di operator kita kasih nama A. Kalau A, B, C, maka sudah bisa dipahami? A, B, C. Nah, berarti ini lagi ya, B lagi kita mau tangkap. Pos. Boleh kita kasih BR. Oke, coba kita tes. Ya, kemudian kita coba bikin seperti ini. Bisa tak? Ya, nah bisa dong. Jadi ditangkap tuh masing-masing. Hasil nanti akan menyimpan. Nah, berarti kalau kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga kalau orang login kan, nanti login, masukkan username, kan begitu semua harusnya. Ya. Nah, bisa dicoba. Nah, tapi sebelum dicoba, saya coba jelaskan lagi ya. Sekali lagi saya jelaskan. Dan tolong ditangkap. Nah, di sini kita memiliki dua buah inputan, di mana inputan yang pertama adalah nilai 1 namanya. Adalah untuk nilai 1 bernama ABC. Nah, jadi ini kotak ini. Kotak ini kalau ditanya, apa ini? Nah, ini inputan, Pak. Inputan teks. Salah. Kalau saya tanya namanya, ini apa namanya? Namanya teks, Pak. Nah, teks itu adalah tipenya. Tapi kalau namanya adalah ABC. Name-nya adalah ABC. Dan ini apa name-nya? B. Gitu. Sehingga mudah untuk ditangkap. Kalau ada namanya ABC, B. Nah, sehingga pada saat di sebelah sini nih, apapun yang dituliskan di dalam ABC akan ditampung oleh si variabel nilai 1. Apapun yang diinputkan di dalam B
akan ditampung oleh nilai 2. Lalu dicetaklah nilai 1 adalah ya berapa tadi nilai 2 yang dikirim. Nilai 1 yang dikirim. Terus nilai 2 adalah berapa tadi yang nilai 2 tampung yang dikirim oleh B. Habis itu hasil. Ada variabel baru namanya hasil, di mana variabel hasil ini menampung hasil berapa nilai 1 dan dia tambahkan dengan berapa nilai 2 yang dikirimkan. Maka ditampunglah oleh si hasil. Sehingga ditulislah hasil penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2 adalah isi dari hasil itu sendiri. Ya. Bisa Rizal? Iya bisa Pak. Bisa dipahami? Kira-kira nanti kalau misalnya saya kasih kalian tugas, tugasnya adalah membuat video. Nah, membuat video maksudnya apa yang kalian kerjakan, kalian rekam baik pakai HP ataupun mungkin merekam layarnya, tapi dengan penjelasan. Ya, supaya lebih mantap lagi, supaya lebih mantap. Dan langsung dikirim di grup. Tapi sebentar, soalnya belum ada. Cuman sekarang perhatikan baik-baik dan bertanya kalau belum mengerti. Ingat, ini cuman kuncinya adalah name ini. Ya, karena ditangkap. Nah, silakan. Yang mana mau dilihat ini prosesnya? Silakan. Ingat nama kalian jangan ikuti nama saya kalau belum dirubah. Kalau kalian merubah, rubah tapi sesuaikan. Ya, ya terima kasih. Silakan.
Pak, saya bermasalah. Ya, share screen aja. Baik, Pak. Nilai nilai 30. Hmm, ya. Proses Echo PHP. 13 di proses PHP. Itu lagi kan tidak ada komanya, titik koma. Iya. Oke, variabel post. Ah, itu S. Apa itu variabel S? Coba lihat lagi kodenya. Itu sana. Variabel S post. Nah, harusnya apa? Dolar underscore post. Tidak ada S-nya. Oh, iya. Nah, itu A apa? Kenapa A di situ? Kenapa A bermasalah? Berarti di sebelah operatornya lihat. Apa namanya? A, name-nya A dan name-nya B ya. Oke. Save. Ya, save dulu. Nah, coba jalankan ulang dulu ya. Nah, refresh dulu, refresh. Setelah digunakan, di save, di refresh ya. Hmm. Tidak dikenali A. Oke, coba lihat lagi codingannya. Di sebelah, di proses, masalah di proses. Nilai 1, nilai 1. Ya. Di refresh sudah tak? Sudah, Pak. Sudah di refresh tadi sebelumnya? Sudah, Pak. Hmm. 1. Tidak terbaca nilai A sama nilai B-nya, Pak. Ya. Ini ada pengaturan kayaknya kalau dia tidak kebaca seperti itu. Nah, di sini ada sebenarnya. Tunggu dulu, saya lihat. Sebentar, saya lihat. Tetap di sini kan input tipe sama dengan teks name A size 11. Input tipe teks name B input tipe submit. Oke, ke sebelah. Harus di unset kayaknya. Kalau yang lain apa sama seperti itu juga? Ada yang begitu juga? Punyanya Andi itu yang variabel nilai yang paling atas dia nggak pakai sama dengan, dia pakai tanda penghubung. Yang mana itu? Saya nggak lihat. Yang paling atas itu yang pertama variabel nilai 1 bukan sama dengan itu pakai dia.
Pakai bukan sama dengan penghubung. dolar. Heeh. Oke, coba pakai. Karena kalau saya pakai sama dengan, kalau kalian yang coba ganti saja Andi. Nah, pakai penghubung coba. Udah bisa? Belum, Pak. Nah, coba sharing anunya siapa Farida? Pakai apa dia? Bisa share Farida? Belum bisa? Nggak bisa share, Pak. Sudah saya kasihkan jadi co-host sudah. Bisa, sudah bisa kayaknya. Iya. Pakai sama dengan di bagian sini, tapi tadi yang di layarnya Andi saya lihat bukan pakai sama dengan kelihatannya. Cuma kalau saya lihat. Oh, tadi pakai apa Andi di layarnya? Sama dengan juga, Pak. Saya sudah selesai. Ternyata salah penulisan. Seharusnya pada bagian operator di form metode saya 2H-nya jadi tidak terbaca. Oh, di mana Ya, tadi? Di metode ya? iya, Method Pak. berat Operator metode. Kan itu METHOD. Saya Nah, itu 2H-nya jadi tidak ya. terbaca, Pak. Ya, ya, sudah Iya. di situ tuh. Kita enggak lihat, kita enggak bisa sedetail itu lihatnya kalau di layar kecil begini. Tapi Iya, Pak. tolong perhatikan setiap penulisannya. Sebenarnya begitu saja sih dia telitinya, karena enggak ada yang salah. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Share screen. Nanti dilihatkan sama teman-teman juga bisa kok. Itu tulisannya, Pak. Ya, tidak dikenali A itu. Name-nya apa memang? Name-nya A, name-nya B. Oke. Sebelahnya mana proses? Itu dari codingan di atas itu sebenarnya sudah salah juga PHP pembukanya. Yang pertama di baris ke-1, ya itu hapus. Hapus lagi garis miringnya. Oke, kemudian variabel ini variabel nilai n-nya besar. Mau n besar atau n kecil? Soalnya yang dicetak di bawah n-nya kecil. Nah, dipastikan. Bukan itu ya di situ di atas ya. Oke. Tidak dikenali A. Pos A. Nah, baru refresh lagi. Refresh dulu ya. Refresh dulu. Enggak, dikembali dulu ya. Baru refresh. Silakan isi. Ya. Oke. Sudah? Nah, itu sudah bisa ya. Semua sudah aman? Ya, sekarang saya bikin satu contoh lagi supaya nanti bisa jadi tugas kalian ya. Nah, misalnya gini. Saya bikin satu contoh di sini. Seleksi ya, seleksi titik PHP. Nah, pertama tentu kita bikin dulu HTML ya, HTML-nya adalah
Nah, terus kita bikin judul aplikasinya H1. Nah, sebentar kalian jelaskan seperti itu ya. H1. Nah, misalnya kita tulis aplikasi seleksi nilai kelulusan. Nah, kelulusan. Nah, bisa pakai N toh? Masih ingat pakai N? Nah, ini soalnya sebentar. Ini soalnya sebentar, tapi yang saya mau bikin itu adalah nilai kelulusan tanpa N. Nilai kelulusan tanpa N. Nah, di sini tentu ada masukan nilai. Berarti input tipe sama dengan teks. Name sama dengan nilaiku. Nah, boleh kasih begitu biar tidak membingungkan. Ya, terus size-nya 10. Nah, di sini nih pada saat di sini kita kasih BR 2 kali atau 1 kali boleh 2 kali. Nah, input tipe sama dengan apa kalau tombol submit. Nah, terus nanti value-nya cek gitu. Cek. Nah, di sini jangan lupa di sini harusnya ada sebuah form ya. Ada form pembuka dan ada juga form penutup. Di mana form pembuka biasanya memerlukan metode dan post dan action sebagai perpindahannya. Misalnya saya pindah cek nilai. Titik PHP. Jadi jangan tulis proses lagi soalnya ada ini tadi nanti bertimpa. Nah, jadi carikan nama yang lain. Cek nilai misalnya. Nah, berarti ketika kita jalankan ini dia mungkin seperti ini munculnya harusnya. Nah, tadi apa namanya? Seleksi ya, seleksi titik PHP. Nah, ini. Jadi kalau masukkan 80 maka lulus, kalau ini tidak. Nah, tapi di sini kita bikinkan dulu cek nilai. Cek underscore nilai titik PHP. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tangkap dulu kan. Kita tangkap dulu. Jadi nilai sama dengan variabel underscore post. Nah, tadi kalau Anda salah namanya nilai U. Pastikan dulu apakah tangkap atau tidak, ya langsung saja cetak nilai. Kalau muncul berarti dia sudah benar. Ya, nah, coba kita cek. Oh ya, sudah benar ya, sudah muncul ya. Oke. Nah, berarti selanjutnya kita sisa kasihkan jika gitu. Hapus saja ini. Jika variabel nilai lebih besar 80, maka cetak selamat kamu lulus. Else ya, echo maaf kamu gagal. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, tapi dia sudah beda lagi, dia sudah pakai tampilan, Bedanya dengan yang sebelumnya ya. Bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kan sudah pakai tampilan, kalau yang sebelumnya kan tidak ya. Nah, sudah kita input dari sini 90. Selamat kamu lulus. Press 35 4. Maaf kamu gagal ya. Nah, sekarang yang akan menjadi tugas itu ada N-nya. Kira-kira kalau di PHP pakai N-nya bagaimana ya? Dan ya begini ya. Nah, jangan sampai bukan ya. Nah, coba kita bisa pakai N. Jadi kita tes ya, kita langsung tes. Jika variabel nilai dan nilai
lebih kecil sama dengan 100, maka selamat kamu lulus. Coba cek. Nah, jalan kan? Nah, coba. Sorry. Maka kamu lulus dapat nilai A. Oke, betul ya. Nah, berarti dia bedanya dengan C++. Kalau C++ pakai simbol, dan 2 kali kalau di PHP pakai N. Ya, N. Jadi nanti tugas kalian itu sebentar adalah membuat program cek nilai huruf A sama dengan 80 hingga dengan 100, B berapa? 60 hingga dengan 80, C sama dengan 40 sampai dengan 60, dan D sama dengan 20 hingga 40, selebihnya error. Nah, berarti sisa kau sambung saja ini, ya. Sisa kita sambung saja ini. 80 dan lebih kecil 100, else if. Nah, masih ingat else if? Berarti kalau else if ada lagi kondisi di sini. Ya, sama kayak C++. Coba cek C++ ya. Bisa dimengerti? Ya, alhamdulillah ya. Jadi syukur kalian masih bisa mengerti. Nah, berarti yang nanti di tampilannya sini itu kalian tulis masukkan nilai akhir Anda. Jadi tidak usah lagi input nilai tugas, nilai mid, nilai final, tidak usah lagi. Tapi langsung saja isi berapa nilai akhirnya. Berapa nilai muka? 95. Oke, cek dulu. Oh, dapat A kau. Tapi saya mau dia jangan muncul A begitu, tapi tertulis karena kamu memperoleh nilai sebesar ini, maka kamu mendapatkan nilai huruf A. Nah, kan sisa gampang kan, sisa sambung saja. Karena kamu gitu dapat nilai sama dengan variabel nilai, maka kamu dapat, coba lihat. Oke, di online 7 ini tidak kelihatan. Online 7, soalnya saya tidak lanjutkan harusnya. Ya. Nah, ini tadi kebaca ya. Nah, ini kan harusnya tidak ada tadi. Ini soalnya ya. Biar tidak kebaca itu. Karena kamu dapat nilai 95, maka kamu dapat A gitu ya. Maka kamu dapat A. Seperti ini ya. Biasakan kalau cuma melihat hasilnya boleh langsung refresh, tapi kalau ada kesalahan di inputan harus refresh dulu baru input. Nah, seperti itu. Berarti kalian sisa sambung saja. Oke? Ya kan? Sisa disambung saja kan? Betul ya, Rizal? Iya, Pak. Iya, sisa disambung. Tapi bedanya dengan kali ini, kalian harus bisa dengan menjelaskan di videonya. Cara rekamnya boleh rekam layar, boleh juga rekam lewat HP, tapi mungkin saya lebih senang kalau ada yang rekam layar agar nilainya jauh lebih bagus. Misalnya. Pokoknya tidak dipersulit sih sebenarnya. Tetap akan ada nilainya, cuman saya harapkan yang bagus, ada layarnya, rekam layar. Tapi kalau tidak bisa, enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Sebenarnya kan ada aplikasi rekam layar banyak ya, bisa di-download. Nah,
nanti dengan begitu saya bisa lebih yakin lagi kalian bisa ketemu sama saya di offline. Gitu ya. Nanti di offline kita sudah main database, membuat sebuah sistem berbasis database di mana nanti kita menginputnya bukan lagi input yang begini, tapi kita sudah masukkan nama siswa, alamat siswa, fotonya, terus tanggal lahirnya, terus jurusan apa yang dia pilih, pas disimpan tersimpan datanya. Lalu kita bisa mencari datanya kembali, kita bisa mengubah datanya, kita bisa mengedit dan segalanya di situ. Ya. Nah, kita akan dapat itu mungkin di hari Jumat. Kita akan dapat pengantarnya. Untuk database dapat hari Jumat pengantarnya, dan untuk selanjutnya ketemu di offline-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah jelas tugasnya? Jelas, Pak. Oke, ini tugasnya. Nanti boleh dibikin. Lalu direkam video. Boleh kalian rekam pakai HP. Tapi kedengaran suaranya kalian menjelaskan. Nah, baru kirim di mana? Di grup lagi. Anggaplah kalian mengajarkan ke orang, toh terserah bagaimana menurutmu. Intinya bahasa kalian sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Sigit, sudah bisa Sigit? Ya Pak, bisa. Bisa. Icang bisa? Kalau itu Pak, kalau N-nya bisa huruf kecil, huruf besar? Boleh, dua-duanya. Kalau Icang bagaimana? Mantap ya? Insya Allah bisa Pak. Bisa toh, jadi nanti dicoba. Nah, ini boleh dicoba-coba juga ini. Nah, tapi sampai ini saja ya, maaf kamu gagal. Ininya nanti kan sisa disambung. Jangan dulu disambung sekarang, soalnya kita mau foto dulu untuk absennya. Yang penting pastikan deh N-nya sudah jalan. Kalau kalian bingung, ada contoh di C++ itu sudah sama. Bedanya kalau di C++ kita tidak input. Kita tidak dikasihkan objek untuk mengisinya kan. Ini kalau kayak gini kan, ada objek nih tampilannya, masukkan nilai kan gitu. Kayak oriented kayak objek oriented lah. Kayak tampilannya sudah bukan DOS lagi. Kalau kan C++ kemarin cuma layar hitam, kemudian kita masukkan angkanya. Kalau ini sudah ada objeknya, sudah ada beberapa objek. Istilahnya komponen lah, komponen untuk menginput, namanya teks, input tipe teks gitu, tipenya teks. Kalau password sama, password juga begitu. Ya, kalau password juga misalnya kita ganti di sini jadi password, ya kita ganti jadi password mana tadi? Seleksi saja. Kita ganti tipenya jadi password. Nah, kira-kira kalian bisa tebak apa yang saya tulis ini? Tidak ya? 7 ya. Lihat sih. Nah, kalian tidak tahu apa yang saya tulis itu karena kan di password, tapi kalau saya kasih begini. Nah, 90 yang saya kasih masuk itu tadi. Tapi kan tidak kelihatan di sini soalnya dia bertipe password. Coba. Nah, lihat apa saya tulis itu? Nah, yang saya tulis itu adalah Icang Tampan. Nah, kalian tidak bisa lihat. Ya. Nah. Oke. Nah, itu kalau tipenya pas. Nanti kita bikin form login. Nanti kalau kita sudah masuk di database, kita tentu akan bikin form login lagi. Di mana nanti memang dia bertipe password.
Ya kan? Gimana Sigit? Betul ya? Pak. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar karena teknologi terus berkembang, nanti insya Allah kalau misalnya kalian sudah paham website, nanti dengan sendirinya kalian akan mencoba untuk memahami banyak beragam bahasa pemrograman, termasuk Python dan lain sebagainya. Itu nanti akan sudah bisa kalian mandiri. Sisa kalian sisa kalian baca-baca aja apa sekarang yang lagi trending, artificial intelligence. Nah, itu sudah sangat booming hari ini. Kemudian data analysis atau data scientist, nah itu sudah sangat dibutuhkan saat ini, sehingga untuk kebutuhan industri nanti kalian bisa menjadi pilihan gitu. Nah, karena nanti ada industri-industri, nanti saya juga berencana untuk mencoba mencari tahu tentang apa sih kebutuhan industri di daerah ini terkait IT-nya gitu. Mereka cari orang yang seperti apa sih, yang bisa apa saja. Nah, apakah hanya mereka mencari orang yang bisa Office saja? Wah, saya rasa kalau sampai hari ini hanya mencari orang yang bisa Office, Microsoft Office, itu kayaknya masih sangat tertinggal sekali kalau hanya itu saja yang dibutuhkan. Ya, ya mungkin segitu saja pengantar dari saya. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, untuk tugasnya batasnya sampai kapan Pak?